Hari ini kita akan belajar bersama dengan Mas Jawad, belajar tentang Silent Mindful Listening for Career Development. Insya Allah yang akan dihadiri 270 peserta. Saat ini masih ada 58 orang ya, sambil kita menunggu. Absen dulu yuk, kira-kira dari mana aja nih yang sudah hadir di sore hari ini. Bisa tulis di chat mungkin, silakan. Bu Elvi, dari mana Bu Elvi? Sore Bu Sofi dari Jakarta. Garut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jakarta, Makassar, Masya Allah. Bandung, Purwokerto, Jakarta, Bogor. Selamat sore. Bu Yeni dari Bandung. Dari Malang juga ada ya. Bojonegoro, Masya Allah. Bogor, Jakarta Barat. Malang, Yogyakarta, Masya Allah. Banyak sekali ya yang hadir dari, ada juga yang dari Sidoarjo. Kebetulan saya saat ini di Sidoarjo juga, Mbak Feby Intan. Salam kenal Mbak Feby. Yogyakarta, Mbak Nurun Najma. Ya, teman-teman, pernah nggak sih kita itu merasakan jenuh, merasakan stres apalagi saat tingkat kesibukan dalam pekerjaan itu padat sekali gitu ya. Pekerjaan menumpuk, kemudian pulang ternyata suasana di rumah tidak mendukung. Itu kira-kira perasaannya gimana tuh teman-teman ketika merasakan kondisi yang seperti itu? Kira-kira perasaan yang dirasakan teman-teman itu seperti apa? Boleh share di chat ya. Load pekerjaan kita tinggi, kemudian banyak mungkin pertentangan antar teman di kantor, kemudian di rumah juga. Kira-kira apa yang dirasakan teman-teman ketika menghadapi keadaan seperti itu? Boleh share di chat. Lelah, letoy. Pernah kesel, pengen marah-marah bawaannya ya. Apalagi kehilangan fokus. Mbak Novitata, silahkan langsung unmute boleh. Kesel, gak betah, burnout, kehilangan fokus, anxiety, kesel, sesek, Masya Allah. Sampai sesek ya, berimbas pada ini ya, kesehatan tubuh langsung ya. Susah tidur, cemas, tegang, hopeless. Nah, kesel, susah tidur, mau mengamuk. Nah, teman-teman, baik, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi, sore hari ini kita akan belajar dengan Mas Jawad, seorang silent mindful listening learning designer, di mana yang mungkin di dalam materi ini akan menjawab semua perasaan teman-teman yang ditulis di chat tadi. Bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana agar kita dapat menjalankan rutinitas kita sebagaimana mestinya. Biar nggak terlalu lama ya teman-teman, langsung saja kita serahkan kepada Mas Jawad. Silahkan Mas Jawad.
Baik, terima kasih Mbak Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kalau tadi saya lihat di kolom chat, banyak sekali yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia ya. Ada yang dari Jakarta, kemudian Makassar, Purwokerto, Palembang, Bandung, Bojonegoro, dan banyak lagi kota-kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara ngobrol bareng gitu ya, ngobrol santai, kopi sore, bareng dengan Kampung Hening di sore hari ini sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abdul Jabar Jawadur Rahman. Teman-teman bisa panggil saya Jawad. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang silent mindful listening untuk career development. Gitu ya. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa silent mindful listening itu bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam proses pengembangan karir kita, khususnya buat teman-teman yang mungkin baru merintis karir 1 tahun, 2 tahun pertama dalam berkarir, atau bahkan Bapak Ibu yang memiliki usaha sendiri, gitu ya. Jadi ngomongin karir bukan hanya tentang pekerjaan di kantor atau menjadi seorang karyawan saja, namun bagaimana kita memandang aktivitas kita. Semuanya akan kita kupas tuntas dan kita akan bahas bersama-sama. Tentunya secara interaktif, jadi kapanpun Bapak Ibu ada pertanyaan silakan boleh ditulis di kolom chat. Ada mau yang curhat juga boleh ditulis di kolom chat. Nanti Mbak Evi akan membantu untuk melihat dan nanti kita bisa sesi tanya jawab di kurang lebih 15 menit sampai 20 menit terakhir. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelumnya di sini juga sudah bergabung, saya tidak sendiri gitu ya, ada Mbak Evi di sini, kemudian ada Bunda Sophie Beatrix selaku CEO dan founder dari Kampung Hening, yang juga nanti silakan kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan tentang Kampung Hening juga bisa diajukan sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan kalau tidak salah di sini juga sudah ada beberapa rekan-rekan dari alumni ya, alumni Silent Mindful Listening yang sudah merasakan langsung proses pelatihan yang dimulai dari training, kemudian self-assessment gitu ya, self-assessment dulu, kemudian ada training, ada mentoring, dan juga ada Loving Kindness Movement sebagai long life activity dari para alumni. Dan buat teman-teman yang lain mungkin penasaran dan ingin bergabung, tenang, nanti kita juga akan berikan informasinya di akhir. Namun izinkan saya untuk memulai terlebih dahulu dengan materi yang sudah kami siapkan, dan semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman yang tadi sempat tulis di kolom chat ya, apa yang dirasakan ketika hari-hari menghadapi aktivitas pekerjaan, atau mungkin usaha, atau mungkin aktivitas lainnya, sehingga dampaknya pun tidak hanya terhadap perasaan ya, tapi bahkan sampai kepada fisik dan juga mental, dan tentunya ini perlu untuk kita concern bersama gitu ya, memberikan perhatian bersama agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia sore hari ini. Nah, ini dia Silent Mindful Listening for Career Development, sebuah konten yang akan kita bahas kurang lebih 1,5 jam ke depan. Namun sebelum saya mulai membahas, izinkan saya memberikan perkenalan singkat gitu ya. Teman-teman bisa panggil saya Jawad, Bapak Ibu. Dan di sini aktivitas sehari-hari saya sebagai Global Talent and Learning Partner di Gojek, sebelumnya sempat di Astra, dan hari ini saya di Kampung Hening sebagai Associate Trainer dan Konselor di Kampung Hening, sehingga harapannya kita bisa berdiskusi bersama, dan izinkan saya untuk berbagi pengalaman juga berdasarkan experience saya selama kurang lebih 5,5 tahun di dunia profesional begitu ya, dan silakan feel free untuk bertanya ataupun mengajukan feedback gitu ya, feedback atau ada yang mau dikonsultasikan selama sesi ini berlangsung, silakan tulis di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, satu hal yang sering banget kita dengar, satu hal yang sering banget kita yakini juga gitu ya, bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah hal yang baru, result yang baru, maka harus dimulai dari pikiran dulu ya, dimulai dari pikiran yang positif. New mindset akan menghasilkan new result. Jadi hari ini harapannya kita sudah bisa bareng-bareng punya mindset yang baru tentang bagaimana sih memandang karir itu bukan menjadi sebuah tantangan berat atau mungkin beban hidup, namun bagaimana karir justru menunjang keseimbangan dalam hidup kita.
So, hari ini izinkan saya berbagi juga tentang mindset yang saya miliki dan kami di Kampung Hening juga berusaha untuk memilikinya bersama-sama. Dan nanti silakan Bapak Ibu boleh banget untuk berbagi juga kira-kira apakah mindset tersebut relevan juga dengan apa yang Bapak Ibu hadapi. Oke, Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan sebuah gambar ya. Wah, boleh dong kira-kira kalau Bapak Ibu lihat gambar ini apa yang muncul di benak Bapak dan Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Wah, kalau saya lihat di sini banyak banget nih yang masih muda nih kayaknya ya. Atau masih muda semua nih. Ada Mbak Fufi, saya manggilnya Mbak semua ya, ada Mbak Deni Lestari, ada Mas Hadi, siapa lagi nih? Boleh dong kalau berkenan menyalakan video, jadi saya juga bisa lihat dan saling menyapa nih. Ada Mas Mardiansyah Bayumi, saya manggilnya Mas ya, karena masih muda nih, semuanya Mas Mbak gitu ya. Mas Coyakin, Mbak Sari, Mas Ridwan, Mas Darwin. Wow, boleh kira-kira apa sih yang Bapak, Ibu, atau teman-teman ya, atau Mas dan Mbak semuanya lihat gitu ya di gambar ini? Yang pertama ada yang bilang balance, ada yang bilang perlunya keseimbangan antara bekerja dan kehidupan, gitu ya. That's why ada istilah work sama life di sini, gitu ya. Hidup harus seimbang. Terus ada lagi yang bilang kerja dan nyantai seimbang. Nah, ini Mas Satrio gitu ya. Ada seimbang antara kehidupan dan pekerjaan. Apalagi konsep ikigai, oke, menarik ya. Febri, kemudian ada Mbak Asri. Saat melihat ini yang ada di kepala saya itu keseimbangan antara pekerjaan dengan aspek kehidupan lainnya. Ringkasan teori, kemudian kerjaan dan kehidupan, living in harmony. Wow, banyak sekali jawaban-jawaban. Kata kuncinya kalau saya lihat di sini adalah balance, keseimbangan. Bapak Ibu, namun percaya atau tidak, ternyata pandangan work-life balance hari ini sudah mulai bergeser. Kalau dulu orang berlomba-lomba untuk, oh yuk kita work-life balance yuk, pokoknya kalau di rumah ya udah hidup di rumah aja, kalau di kantor ya udah fokus ke kerjaan dan seterusnya. Dampaknya ternyata itu membuat pikiran kita menjadi terpecah antara pekerjaan dan kehidupan. Seakan-akan kalau kita lagi bekerja, artinya itu bukan bagian dari hidup kita. Kita menjadi orang lain di pekerjaan kita. Ini dampak dari mindset work-life balance ya. Mindset yang banyak orang yakini atau pengen banget untuk mewujudkan. Akhirnya di kantor, fokusnya udahlah yang penting kerja, yang penting bos seneng, yang penting bisa perform dengan baik. Saat di rumah, mikirnya yang penting keluarga happy gitu ya. Pekerjaan nggak boleh dibawa ke rumah dan sebagainya. Biasanya work-life balance itu konsepnya seperti itu. Namun ternyata dia punya efek samping Bapak Ibu. Efek sampingnya apa? Ketika work dan life ini dipisahkan, maka terkadang ketika kita melakukan pekerjaan, pikiran kita itu nyebrang gitu ya. Pikiran kita itu kadang memikirkan hal yang lain, yaitu kehidupan kita. Sehingga seakan-akan hal yang terkait kehidupan itu akan mengganggu pekerjaan. Sering nggak mendengar istilah bahwa udah deh kalau ada masalah di rumah nggak usah dibawa ke kantor gitu kan, atau mungkin saat di rumah juga udah deh apapun yang dilakukan di kantor udah nggak usah dibawa ke rumah. Satu sisi bagus, artinya kita tidak mencampur adukan, tapi ternyata di sisi lain sifat alami kita untuk memikirkan hal lain itu tidak bisa dihindari gitu ya, sehingga ini justru bisa mengancam ketenangan jiwa kita juga gitu, seakan-akan merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu merasa bersalah saat di kantor, ingat, aduh tadi di rumah harusnya aku begini dulu, harusnya tadi aku senyum dulu ke anak-anak, kenapa aku langsung berangkat ya? Atau mungkin saat di rumah Bapak Ibu mikir, aduh tadi kerjaan kantor belum selesai dan sebagainya. Sehingga semua orang berlomba-lomba ingin work-life balance. Padahal ternyata work-life balance ini sebuah konsep yang efek sampingnya membuat seakan-akan antara bekerja dengan kehidupan adalah dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang saling istilahnya apa ya, saling memakan satu sama lain, sehingga kalau kerja jangan sampai mikirin kehidupan, kalau ada di rumah atau mikirin kehidupan jangan sampai mikirin kerja. Padahal ternyata manusia tidak bisa memisahkan benar-benar seperti itu. Lalu konsep seperti apa yang kemudian ada yang bilang pernah Kak, sering gitu ya, sering merasa bersalah ketika di kantor mikirin rumah, sering merasa belum kelar saat di rumah mikirin kantor dan sebagainya. Lalu konsep seperti apa Bapak Ibu yang seharusnya kita miliki gitu ya terkait dengan work-life balance yang sebenarnya. So Bapak Ibu ada satu gambar lagi menarik di sini. Ini
sebuah konsep yang saya pegang sampai hari ini, bahwa hidup itu bukan seperti timbangan tadi. Kalau milih work maka life-nya kalah, kalau milih life maka work-nya kalah, sehingga harus seimbang. Tapi kalau yang saya yakini dan saya rasa oh ini make sense banget adalah hidup itu ibarat kita juggling bola, Bapak Ibu. Juggling gitu ya. Apa itu juggling? Pegang 5 bola yang kemudian dilempar satu persatu, sehingga bola tersebut bisa secara berkesinambungan ada di tangan kita. Kemampuan kita mungkin pegang hanya 2 bola, tapi ternyata dalam hidup ini ada 3 bola lain yang juga harus di-maintain, sehingga perlu bergantian. Nah, konsep ini bicara bukan hanya tentang balance, tapi tentang integration atau integrasi antara satu sama lain. Sehingga satu bola dengan bola yang lain bukannya saling meniadakan, gitu ya, bukannya saling melemahkan. Karena kalau timbangan tadi, ketika yang satunya kuat, yang satunya lemah, gitu kan. Tapi kalau bola ini adalah ketika yang satunya itu ada di tangan kita, maka suatu saat nanti bergantian. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan dan membuat kelima bola ini bisa seimbang di tangan kita dan membuat kita nyaman, bahkan enjoy mainnya, gitu ya. Dan itu bisa membuat kita juga happy, bahagia. Nah, jadi kata kuncinya bukan lagi menyeimbangkan, tapi mengintegrasikan. Karena kalau menyeimbangkan itu kesannya ya, pertama dipisahkan, kedua seakan-akan saling meniadakan, dan yang ketiga seakan-akan harus ada yang dikorbankan. Nah, itu bisa kalau ngomongin balance tuh seakan-akan harus ada yang dikorbankan. Sehingga banyak orang yang bilang, wah dia karirnya melesat, tapi kayaknya keluarganya diabaikan. Atau mungkin, wah dia keluarganya happy ya, tapi di kantor dia kayaknya banyak banget nih kerjaan yang belum selesai, dan seterusnya. Itu kalau kita pakai mindset yang pertama. Nah, kalau mindset yang kedua, 5 bola ini apa sih, gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan 5 bola yang perlu diintegrasikan? So, teman-teman, 5 bola ini, kalau teman-teman lihat, ada bola berwarna biru yang terbuat dari kaca. Ya, terbuat dari kaca. Artinya apa? Bola ini ketika kita salah melempar, ketika kemudian tidak terintegrasi dengan baik, lalu dia terjatuh, dia bisa pecah berkeping-keping dan sulit untuk dikembalikan ke bentuknya semula. Itu adalah 4 bola kaca. Sementara 1 bola ini terbuat dari karet. Sehingga ketika bola ini terlepas, lalu bola ini misalnya terjatuh, maka kita masih bisa mengambilnya kembali. Tidak akan terjadi apa-apa atau hal yang fatal terhadap 1 bola ini. Apa saja yang dimaksud dengan bola kaca dan bola karet ini, Bapak Ibu? Bola kaca yang pertama adalah keluarga, family. Ketika dalam hidup ini kita lengah sedikit saja kemudian membuat yang namanya keluarga ini berantakan, maka sangat sulit untuk bisa mengembalikannya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah pertemanan, persahabatan, silaturahim, hubungan sosial kita dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita secara personal, as a friend, gitu ya, dengan teman-teman dulu SMP, SMA, kuliah, gitu ya. Itu adalah hal yang perlu kita jaga selanjutnya dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan tentunya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Sehingga jangan sampai kita terlalu sibuk dengan bola yang lain, sementara mengabaikan kesehatan. Dan yang keempat adalah hubungan spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, gitu ya, dan bagaimana kita bertindak dan melakukan segala aktivitas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, 4 bola ini adalah bola kaca yang perlu kita integrasikan satu sama lain. Sehingga bagaimana hubungan pertemanan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, hubungan antar orang tua dengan anak juga bisa saling menguatkan kesehatan fisik dan mental kita di rumah, misalnya pola makan, gitu ya, kemudian bisa saling sharing sehingga tidak ada yang dipendam. Kemudian bagaimana aktivitas spiritual kita, misalnya ritual ibadah, itu tidak hanya sebatas ritual, tapi bagaimana itu juga bisa merekatkan hubungan kita dengan teman kita, bisa meningkatkan kesehatan kita dan juga keluarga kita. Nah, tetapi kadang Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita teralihkan, fokus kita dalam mengintegrasikan ini teralihkan hanya dengan 1 bola, yaitu tentang, kalau Bapak Ibu lihat di sini, adalah pekerjaan. Banyak yang orang yang mati-matian gitu ya, ketika lagi juggling bola ini, mati-matian justru menyelamatkan atau berusaha semaksimal mungkin hanya untuk supaya 1 bola ini itu bisa bertahan terus, sehingga mengorbankan yang lain. Misalnya,
Hanya karena pekerjaan, lalu kita ingin mencapai apa yang mungkin menurut kita, aku harus sampai ke sana gitu ya. Lalu kita mengorbankan keluarga. Waktu bersama keluarga berkurang, waktu bersama keluarga di nomor sekian kah, misalnya. Pertemanan hanya untuk bisa mencapai sebuah jabatan, hubungan kita dengan rekan kerja secara personal kita kesampingkan sehingga muncul perpecahan, kemudian tidak lagi seakrab dulu dan sebagainya. Hanya karena ingin mencapai sesuatu yang ada hubungannya sama pekerjaan, kita sampai lembur. Tapi lemburnya ini bukan lembur yang sehat dalam tanda kutip, tapi justru membuat pola hidup kita tidak seimbang. Artinya minum air putih kita sehari tidak sesuai dengan minimum, yaitu 2 liter misalnya, atau mungkin karena sering begadang akhirnya kita tidak menyempatkan untuk beristirahat dan seterusnya. Atau bahkan yang terakhir Bapak Ibu, kita sibuk dengan pekerjaan sehingga kita lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Karena seakan-akan satu bola ini adalah bola yang bagi kita, saya nggak bisa nih 4 bola ini dijaga kalau satu bola ini tidak saya utamakan. Itu mindset orang yang disibukkan oleh satu bola ini. Padahal kembali lagi Bapak Ibu, ternyata satu bola yang menyibukkan kita itu, pekerjaan itu hanya terbuat dari karet. Artinya apa? Kalaupun kita kehilangannya, kita masih bisa cari lagi. Kalaupun misalnya kita mendapatkan apa istilahnya tantangan ketika menghadapi pekerjaan tersebut, lalu bola tersebut terjatuh, kita masih bisa ambil lagi. Berbeda dengan keluarga, pertemanan, hubungan dengan Tuhan, dan juga yang terakhir adalah kesehatan. Itu akan sulit untuk bisa kembali pada semula. So, Bapak Ibu, hari ini kalau tadi kita sudah lihat ada work-life balance yang biasanya orang yakini adalah itu bentuk paling ideal, yaitu antara hidup dan satu lagi adalah pekerjaan, ya, work and life. Maka sekarang mari kita pikirkan bahwa hidup itu bukan tentang work and life saja, tapi bagaimana kita bisa memberikan value, kebermanfaatan di kelima bola ini, ya, atau kelima hal yang perlu kita integrasikan. Bukan sekedar seimbangkan, tapi benar-benar kita integrasikan. Dan jangan sampai fokus kita hanya kepada satu bola, yaitu si pekerjaan tersebut, sementara kita melupakan 4 hal yang ini benar-benar justru mempengaruhi kualitas hidup kita, yaitu keluarga, pertemanan atau sosial, kesehatan fisik maupun mental, dan yang keempat adalah hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silahkan, mungkin ketika ada yang merasa bahwa dari 5 bola ini, boleh dong di-share gitu ya, dari 5 bola ini, mana yang selama ini mana yang selama ini menyita waktu kita? Apakah benar selama ini ternyata si bola merah itu yang menyita waktu kita? Boleh ditulis di kolom chat, benar atau tidak, yes or no gitu ya, bahwa secara nggak sadar gitu ya, selama ini bisa jadi saya terlalu terfokus kepada satu bola merah tadi. Satu hal yang ternyata itu terbuat dari karet, yang kalau kita kehilangan kita bisa cari lagi. Bahkan mungkin Bapak Ibu di sini yang entrepreneur bahkan bisa menciptakan sendiri gitu kan. Oke, so kalau Bapak Ibu bilang benar, kerjaan dan lain sebagainya, yuk bareng-bareng kita berusaha untuk mengubah mindset kita lagi, bahwa ternyata yang disebut dengan pekerjaan itu bukan satu-satunya hal untuk mencapai kebahagiaan. Banyak yang ketika ada orang yang ditanya, kamu ngapain sih kerja keras sampai malam, sampai mengorbankan waktu dan sebagainya? Iya, biar aku bisa mengumpulkan uang, gitu kan. Kemudian memang dari uang itu kamu ingin apa? Dari uang itu aku ingin membahagiakan orang tuaku. Seperti apa? Memberikan mereka tempat tinggal misalnya, naik haji dan seterusnya. Banyak sekali atau mudah sekali kita menuliskan ya, to-do list kita itu ibaratnya kalau di aplikasi di aplikasi Tokped gitu ya, Tokopedia misalnya. Masukin ke keranjang tuh gampang gitu. Tapi ketika ditanya kembali lagi pas kita udah tahu oke, uang untuk membeli sesuatu. Dari membeli itu harapannya ingin bahagia. Tapi ternyata saat kita sudah mendapatkannya, bisa jadi kita tidak merasakan kebahagiaan yang kita cita-citakan tadi, tapi justru kita disibukkan lagi dengan gambaran bahagia level selanjutnya.
wah aku udah punya ini semua, udah punya rumah, tapi kayaknya belum happy nih kalau rumahnya belum ada apanya, gitu kan? Udah punya sesuatu, tapi oh kayaknya lebih happy lagi kalau dapat sesuatu yang lain sebagainya. Dan sementara untuk bisa mencapai hal-hal yang sifatnya materi tadi, kita mengandalkan satu hal tadi ini, yaitu pekerjaan sebagai sumber pendapatan, sehingga kita bisa memberikan hal yang lain. Nah, kalau tadi ada yang komen ya itu kerja atau dikerjain gitu ya. Niatnya pengen bahagia tapi justru kebahagiaan itu direbut oleh pekerjaan tersebut. So, yuk bareng-bareng Bapak Ibu, kata Mas Faiz nih, kata Bu Lili gitu ya, kata Mas Faiz bahagia itu tanpa syarat. Betul banget. Ketika banyak orang yang merasa bahwa bekerja, mencari uang, dan lain sebagainya adalah jalan menuju kebahagiaan, tunggu dulu, jangan-jangan justru itu jalan merebut kebahagiaan. Karena kita menggantungkan kebahagiaan hanya pada hal-hal yang sifatnya materi. Padahal di dekat kita banyak sekali yang bisa kita bahagiakan. Keluarga kita, sahabat kita, badan kita ini kita bisa bahagiakan dengan istirahat yang cukup, pola makan yang sehat. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Dan juga hubungan kita dengan Allah, membahagiakan Allah dan Rasul-Nya, membahagiakan Tuhan yang Maha Esa gitu ya, dengan aktivitas kita yang selalu berorientasi untuk ibadah dan memberikan manfaat. Oke, so Bapak Ibu saya akan lanjut kembali. Sekarang saya akan fokus dulu nih. Kenapa orang akhirnya menganggap bahwa pekerjaan ini menjadi fokus utama? Kenapa orang kemudian menganggap bahwa ini seakan-akan satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan, mengumpulkan harta tadi ya, supaya bisa membeli kebahagiaan gitu kan katanya gitu. Nah, banyak orang yang berpikir atau punya mindset ya Bapak Ibu bahwa seakan-akan karir, jadi kalau tadi ngomongin job, maka sekarang kita masuk ke dalam karir itu ibarat sebuah tangga. Banyak orang yang berpikir bahwa oh ini kan saya sibuk bekerja ini demi karir saya Mas gitu kan. Saya lembur dan sebagainya demi masa depan yang lebih terjamin Mas. Sehingga nanti saat saya pensiun uang saya banyak dan saya bisa menikmati hidup mandiri. Saya tidak akan menciptakan sandwich generation, saya tidak akan membebani anak saya sehingga saya pengen mandiri dan sebagainya. Nah, ketika orang punya mindset tersebut, biasanya mereka terjebak pada mindset seakan-akan karir itu adalah tangga. Sering ya kalau kita dengar istilah karir, oh membangun karir development, itu seakan-akan kita sedang membangun tangga yang tinggi sekali yang ingin kita capai. Dan biasanya orang yang punya mindset karir ibarat tangga, Bapak Ibu, maka yang pertama kali menjadi konsekuensi adalah, maka dia akan merasa bahwa pekerjaan itu sangat terbatas. Dia akan merasa bahwa it's very limited gitu ya. Kalau saya sudah ngomongin karir, ngomongin kerjaan, dan mindset-nya akan itu adalah tangga, maka ya udah mau nggak mau ini harus saya selesaikan Mas, karena kalau enggak ya saya nggak akan dapat tadi, nggak akan bisa mewujudkan kebahagiaan, sehingga very limited. Limited dalam hal apa? Limited dalam hal pekerjaannya. Seakan-akan mau nggak mau sampai mati harus ngerjain itu. Ya, kan? Yang kedua, seakan-akan kalau itu nggak beres ya hancurlah semua yang lain, tadi keluarga segala macam. Saya pokoknya harus itu gitu ya. Dan yang ketiga, very limited, seakan-akan indikator kebahagiaannya itu dibatasi oleh cara pandang dia terhadap pekerjaan. Saya happy di kantor ya kalau saya naik jabatan, saya naik gaji. Dan bahayanya Bapak Ibu, kalau kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kontrol kita. Gaji, kemudian naik pangkat, itu kan di luar kontrol kita. Itu decision maker-nya bukan diri kita sendiri, tapi ngomongin organisasi, opportunity, ngomongin cost juga bagi perusahaan dan sebagainya. Jadi ini konsekuensi pertama kalau kita memandang karir adalah seperti tangga, di mana pekerjaan itu dilakukan untuk mencapai tangga tertinggi. Maka kita akan membatasi diri kita sendiri, membatasi hidup kita sendiri. Yang kedua, aktivitas kita sekedar mengikuti anak tangga, ya, follow the ladder. Cuma ngikutin anak tangga. Apa yang bos mau, yang penting dia senang, karena bagi kita di pekerjaan, kalau mindset-nya keliru dan melihat ini tangga, maka bos itu menjadi checklist lah ibaratnya. Asal bos senang, yaudahlah ikutin aja. Kalau nggak ngikutin, nanti saya nggak bisa naik nih. Gitu ya. Maka kita akan disibukkan untuk memuaskan orang lain. Sehingga bahkan mengorbankan kepuasan diri kita sendiri, mengorbankan apa sih yang sebenarnya aku cari di perusahaan ini. Kok aku sibuknya untuk bikin beliau happy terus ya,
sementara aku sendiri kok seakan-akan tidak mendapatkan sesuatu. Tapi aku dapat sesuatu kok, aku dapat gaji. Balik lagi ke materi, membenarkan apa yang dilakukan, karena ya sudah, kalau nggak gini kan aku nggak makan gitu kan. Jadi balik lagi follow the ladder, dan itu dibenarkan oleh hal-hal yang sifatnya materi. Dan apakah itu membuat kita bahagia? Silakan ditanyakan pada diri kita gitu ya. Oke, yang ketiga, no choice. Seakan-akan nggak ada pilihan lain, ya. Tidak, atau bisa dibilang kalau menganggap karir adalah tangga, waduh Mas, kalau saya pindah atau saya mencoba hal lain, udahlah, saya kayaknya nggak ahli nih di bidang ini. Udahlah, saya kayaknya di sini aja lah. Saya dilahirkan untuk ini, ya sudah, saya di sini saja. No choice. Nah, ini biasanya kalau menganggap karir seperti tangga, kita akan ragu untuk mencoba jalan lain. Ketika ada temennya yang nawarin kerja sama, mau nggak usaha bareng? Enggak deh, aku udah ada di track ini, aku nggak mau meninggalkan ini, ntar lagi aku diangkat jadi ini, kalau aku nanti nyoba yang lain, takutnya ntar nggak sesuai nih sama yang aku rencanakan, gitu ya. Kembali lagi, karena imajinasi kita karir itu tangga, sehingga ketika ada yang ngajak untuk berkolaborasi di hal lain, untuk bermanfaat, dan lain sebagainya, kita kadang lebih mudah untuk menolak, karena tadi seakan-akan no choice. Gitu. Kemudian doing the same things. Masuk pagi jam 8, pulang jam 5 sore, yang dilakukan sama, gitu ya. Datang, absen, duduk, nungguin, diomelin, misalnya, ngerjain sesuatu, sampai misalnya bos happy, baru pulang, dan seterusnya. Melakukan hal yang sama, rutinitas, terus. Karena lagi, kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini, ya sudah, kalau nggak ini, ya saya nggak bahagia. Maksudnya tidak mendapatkan sesuatu untuk bahagia. Sehingga dia mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal yang sama setiap hari. Kemudian Bapak Ibu, kalau karir itu ibarat tangga, dan kita membayangkan orang yang sukses secara karir adalah mereka yang paling cepat ada di puncak tangga, maka ketika kita melihat orang lain di sekitar kita, bagi kita itu adalah kompetisi. Bagi kita mereka adalah kompetitor kita, saingan kita, ancaman buat kita. Lawang tangganya cuma sesempit ini, kesempatannya hanya satu gitu ya, kok yang lainnya juga mau ke sana. Maka mindset kita adalah, oh ini kompetitor, wah ini kompetitor. Nah ini yang bahaya. Sehingga dalam pekerjaan pun bukannya mendapatkan banyak teman, tapi kita malah menganggap banyak saingan. Gitu. Apa nggak happy gitu ya, niatnya kerja supaya happy, tapi karena mindset yang salah, orang di sekitar kita malah justru menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. Karena kita khawatir nih dengan masa depan gitu ya, ketika melihat orang lain kok dia lebih dari aku ya gitu kan, sehingga merasa terancam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sering ya kita dengar bahwa orang yang sudah berada di satu posisi atau organisasi, kemudian dia sudah merasa bosan dan ingin, aduh, ada nggak ya pekerjaan lain gitu, aku udah bosen nih, gitu ya. Sebenarnya yang membuat bosan bukan tentang posisi pekerjaannya atau mungkin aktivitas rutin yang dilakukan. Dalam pekerjaan pasti ada aktivitas rutin. Menjadi entrepreneur pun ada juga aktivitas rutinnya. Nggak ada tuh ibaratnya pekerjaan yang bisa kita desain sendiri, yang ibaratnya 100%, aku lagi nggak pengen ngerjain ini, ngerjain yang lain. Nah, itu hampir tidak ada ya pekerjaan yang sampai seperti itu. Jadi ada resiko untuk kemudian bosan, gitu. Sehingga kebosanan ini akan muncul dan akan lebih sering muncul bagi mereka yang melihat bahwa apa yang dilakukan ini ya memang sesuatu yang harus terus dilakukan. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak mencoba hal lain. So, Bapak Ibu, apakah selama ini kita punya mindset yang seperti ini? Apakah selama ini kita melihat pekerjaan kita hari ini dengan title-nya, dengan nama perusahaannya, dengan misalnya aktivitas yang kita lakukan pagi sampai sore itu, bagi kita di dalam otak kita, di dalam pikiran kita itu ibarat tangga yang tak berujung? Apakah kita selalu membenarkan bahwa oke, saya lagi mengorbankan waktu sama keluarga, udahlah, nggak apa-apa ya hari ini nggak main dulu, ngomong ke anak, karena ayah mau kerja nih, demi ngumpulin uang, supaya nanti kita bisa main gitu. Tapi pas hari H kita mau main, masih ada pekerjaan lain yang dilakukan, dan seterusnya. Jadi lingkaran setan gitu kan. Apakah gejala-gejala seperti ini sering muncul? Gitu. So, kalau mungkin pernah atau mungkin sering muncul di hari-hari kita, mari Bapak Ibu bersama-sama gitu ya, kita perbaiki lagi mindset kita terhadap pekerjaan atau terhadap karir gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dampaknya kalau kita tadi masih memiliki mindset yang sama, maka kita
mengenal istilah namanya burnout. Tadi sempat di-mention juga ya, ada yang bilang gitu ya, burnout Mas gitu ya, aktivitas banyak, pekerjaan di rumah juga banyak, tapi nggak ada yang selesai dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih burnout itu, Bapak Ibu? Burnout itu indikatornya ada 3. Ketika kita dalam aktivitas pekerjaan mengalami salah satu di antara 3 ini, maka bisa jadi itu adalah saat kita burnout. Yang pertama adalah adanya rasa kelelahan, ya, kelelahan. Yang kedua adanya rasa sinism atau rasa sinis, dan yang ketiga adalah ada rasanya inefficacy atau ketidakefektifan dalam aktivitas kita. Nah, kelelahan ini secara emosi. Jadi burnout itu kelelahan yang secara emosi ya, Bapak Ibu. Kalau kelelahan secara fisik itu lebih kepada karena mungkin aktivitas pekerjaannya mengandalkan fisik gitu ya. Misalnya teman-teman kita yang bekerja di lapangan dan lain sebagainya. Nah, ketika kelelahan ini kemudian tidak kita kelola dengan baik, kelelahan emosi ini tidak kita kelola dengan baik, itu akan berdampak pada stres berkepanjangan. Dan ketika stres itu berdampak kepada gejala fisik, misalnya tiba-tiba mules, pusing, sakit punggung, dan sebagainya, itu berarti masuk kepada gejala depresi, karena tidak hanya emosi, tapi juga bahkan berdampak pada fisik. So, itu burnout yang pertama. Mari kita cek diri kita, apakah kita pernah atau sering burnout, yaitu dicek dari kelelahan emosi kita. Seberapa sering sih kita lelah secara emosi, sehingga mikir aja nggak bisa, gitu ibaratnya. Mau ngerasa banyak kerjaan, tapi milih atau memprioritaskan mana dulu yang mau dikerjakan, itu udah kayak bayanginnya aja udah nggak mampu gitu ya. Nah, ini berarti bisa jadi kelelahan emosi. Karena bukan kita melakukan ya. Mungkin kalau kelelahan fisik misalnya nih, ada tukang di dekat rumah kita lagi bangun rumah. Mungkin dari pagi sampai siang udah mengangkut batu bata, tapi karena kelelahan fisik, dia istirahat dulu nih. Tapi pikirannya masih bisa jalan. Oh, habis ini aku mau ngaduk semen, habis itu aku mau masang genteng gitu ya, dan sebagainya. Yang itu membutuhkan energi fisik yang sangat besar ya, ngaduk semen, masang genteng, ngecat, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak termasuk exhaustion tadi atau kelelahan secara emosi. Sementara kalau kita, pekerjaan kita itu sebenarnya secara fisik tidak menuntut banyak hal. Misalnya buat teman-teman yang berkarir di kantor gitu ya, harus merangkum data, kemudian menganalisa data, mengumpulkan data, bikin presentasi, bikin slide, dan sebagainya. Secara fisik itu tidak melelahkan, karena ya di depan laptop, di ruangan ber-AC, dan sebagainya. Tapi kok rasanya lebih ini ya, dibandingkan teman-teman kita yang aktivitasnya secara fisik tadi. Misalnya tukang di dekat perumahan kita, gitu. Kenapa? Karena tadi kelelahan secara emosi ini tidak kita maintain dengan baik. Gitu. Nah, yang kedua, gejala yang kedua, Bapak Ibu, munculnya sinisme atau respon negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Kalau exhaustion tadi terhadap yang dikerjakannya, bayanginnya aja udah kecapean, padahal itu nggak melibatkan fisik terlalu banyak. Yang kedua, ini lebih kepada memberikan respon negatif kepada pekerjaan dan lingkungan kerja. Misalnya, lagi burnout, tiba-tiba bos datang. Aduh, melihat wajahnya aja udah kayak males gitu. Udah deh, aku pindah ruangan aja dulu. Nah, ini sinisme ini bisa muncul kalau burnout. Nah, ketika Bapak Ibu merupakan seorang leader, maka hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa memaintain gitu ya, memaintain emosi dari timnya, karena bisa jadi jangankan Bapak Ibu mau memberikan instruksi atau memberikan arahan, mereka ngelihat wajah kita aja sebagai leader aja mungkin tidak enak gitu ya, karena mereka burnout tadi, muncul sinism. Tiba-tiba nomor WA kita mau nge-WA dia, kok ini foto profil picture-nya hilang ya, kok dikirim chat kok centang satu ya, ternyata kita di-block gitu ya. Nah, ini adalah bentuk sinism gitu. Sehingga bisa jadi orang-orang yang sinism ini juga butuh memaintain emosinya, sehingga dia tidak memberikan respon negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketidakefektifan ini akan muncul di orang-orang yang burnout, dan mereka akan merasa bahwa dirinya ini nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang bahaya juga. Mereka sudah melakukan banyak hal secara aktivitas sehari-hari, mereka sudah melakukan semua PR-nya, mereka sudah melakukan banyak hal gitu ya. Tetapi di dalam dirinya, di dalam pikirannya adalah bahwa
kayaknya aku ini belum ngapa-ngapain selama ini, gitu ya. Muncul rasa rendah diri, gitu. Sulit untuk mengapresiasi diri sendiri. Nah, ini juga bahaya, bisa jadi kita sedang burn out. Ketika orang lain melihat kita itu sudah perform, tapi diri kita sendiri tidak percaya kita orang yang sudah perform, bisa jadi bukan karena kitanya nggak bisa melakukan pekerjaan itu, tapi bisa jadi karena secara emosi kita burn out, sehingga bahkan kita tidak mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, kira-kira dari 3 ini mana nih yang paling sering Bapak Ibu hadapin? Boleh dong ditulis di kolom chat. Apakah exhaustion tadi atau kelelahan secara emosi, atau yang kedua ngerasa sinis sama orang lain, gitu ya, atau yang ketiga ngerasa rendah diri gitu ya, sehingga aduh kayaknya di antara teman-temanku yang lain aku yang paling bego deh kasarannya ya, aku yang paling nggak bisa ngapa-ngapain. Mana yang paling sering gitu ya? Oh, ada yang exhaustion, ada yang ketiganya, pilih dong salah satu gitu ya. Oh, hampir ketiganya. Oh, ada, oke. Nah, burnout itu apakah harus tiga-tiganya atau salah satu aja udah dikatakan burnout? Jawabannya adalah salah satu aja itu udah bisa dikatakan burnout, Bapak Ibu. Jadi hati-hati nih, artinya kita perlu untuk maintain gitu ya. Cynicism, ada yang inefficacy, tidak efektif, cynicism. Oke. Ada yang dua-duanya, ada yang dua ya, exhaustion sama cynicism. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau tadi kita udah ngomongin ya, mulai dari work-life balance menjadi work-life integration ya, atau tadi 5 bola tadi, kemudian kita mulai lihat nih mindset yang keliru bahwa karir seakan-akan tangga itu bikin segala sesuatu itu menjadi terbatas, kemudian ini bisa berdampak pada kelelahan, sinisme, dan ketidakefektifan, lalu kira-kira apa sih konsekuensinya untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, apa dampaknya nih sama hidup kita kalau kita terlalu sering burn out? Kalau kita akhirnya dikit-dikit ngerasa lelah secara pikiran, dikit-dikit ngerasa kok kayaknya aku belum ngapa-ngapain, kok aku nggak diapresiasi ya, jangan-jangan aku emang nggak perform nih dan lain sebagainya. Atau mungkin lihat mukanya bos sedikit udah, aduh males gitu ya, lihat mukanya klien, aduh ini klien cerewet banget misalnya, atau lihat mukanya siapa lagi, teman kita atau bahkan di rumah gitu ya, lihat muka orang di sekitar kita itu kayak, aduh aku pengen sendiri, aku nggak mau lihat muka orang lain ibaratnya. Nah, kalau itu terlalu sering terjadi pada diri kita, yang itu disebabkan oleh mindset yang keliru terhadap karir, dan itu juga disebabkan oleh cara pandang kita terhadap hidup, sehingga kita hanya menitik beratkan kepada pekerjaan, apa dampaknya? Mari kita lihat ya. Sebelum kita bahas solusinya, karena tadi sudah ada yang mulai nanya, lalu apa ini yang bisa saya lakukan? Sabar dulu. Kita akan bahas, tapi kita perlu sadari dulu nih bahwa ini bukan hal yang sepele ya, ini berbahaya sekali. Karena secara dampak terhadap karir sendiri nih Bapak Ibu, kita akan merasa kesulitan nih untuk memenuhi target. Kita akan lebih mudah menghadapi segala sesuatu itu secara emosional, tidak atau mengesampingkan logika, sehingga pekerjaan kita ya udah asal beres padahal nggak beres gitu ya, atau udahlah yang penting dikumpulin padahal ternyata nggak perform gitu ya. Pekerjaan tidak tuntas, performa atau result tidak maksimal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pekerjaan dari anggota tim kita, ini kalau ngomongin kita sebagai seorang leader misalnya, ada anggota tim kita kok dia nggak beres ya kerjaannya, udahlah kasih training. Kasih training misalnya, dia kok nganalisa data nggak bisa ya, udahlah kasih trainingnya, training apa? Training data analytics, padahal dia udah S1-nya data science misalnya, atau apa istilahnya statistika misalnya, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi yang dia butuhkan Bapak Ibu itu bukan yang disebut dengan hal-hal udah di training lagi yang sifatnya hard skill gitu ya, tapi bisa jadi cara pandang dia terhadap apa yang dia lakukan itu yang perlu kita maintain. Ini sudut pandang seorang leader ketika melihat ada tim yang tidak perform, itu tidak serta-merta karena dia nggak bisa di capability itu, tapi bisa jadi cara pandang dia terhadap pekerjaannya itulah yang perlu untuk di-refresh kembali. Gitu. Nah ini that's why Kampung Hening hadir untuk melengkapi gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar pelatihan-pelatihan yang hubungannya dengan hard skill dan soft skill, maka Kampung Hening melengkapi itu. Ketika orang sudah diberikan hard skill, diberikan soft skill, tapi kok nggak perform, bisa jadi karena tadi terjebak pada mindset yang keliru, terjebak pada fokus aktivitas yang
ternyata itu bukannya mewujudkan kebahagiaan, tapi justru menjadi sumber ketidakbahagiaan. Atau tadi yang terakhir, bisa jadi karena terlalu tidak bisa memaintain emosi, sehingga skill-nya dia udah punya, tapi nggak perform karena burnout tadi. Sehingga Bapak Ibu balik lagi, orang-orang yang sering burnout atau diri kita sendiri mungkin atau orang lain itu secara performa pekerjaan akan sangat berpengaruh gitu ya. Yang kedua terhadap keluarga, karena kita kembali lagi ya bahwa nggak cuma kerjaan nih yang menjadi tujuan hidup kita, tapi juga bagaimana bisa memaintain hubungan terhadap keluarga atau orang lain yang kita cintai. Maka burnout itu membuat pikiran kita penuh, ya, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk memberikan ruang memahami orang lain. Jangankan memahami orang lain, Mas, memahami apa yang harus saya kerjakan aja saya kadang pusing gitu ya. Ini bos maunya apa, udah bingung gitu. Nah, bisa jadi karena tadi terlalu sering burnout gitu ya, sehingga akhirnya berdampak pada tidak bisa memahami orang lain. Sering mudah marah, sering meledak-ledak, bahkan sering bertengkar karena hal sepele. Misalnya di kantor dapat feedback dari atasan. Ini gimana sih bikin slide kok nggak rapi? Sampai di rumah lihat istri salah naruh piring, piringnya miring misalnya. Ini gimana sih naruh piring kok nggak rapi? Itu pelampiasan gitu ya, karena di kantor dimarahin, dibawa ke rumah, sampai di rumah marahin orang yang di rumah gitu kan. So, pernah nggak sih kita ngalamin seperti itu? Mungkin yang sudah berkeluarga silahkan ditulis di kolom chat. Apa yang kita rasakan karena tadi kita salah memaintain emosi kita, menganggap kritik dari orang lain itu menjadi ancaman, sehingga pas sampai di rumah kita kayak pengen buru-buru ngelihat salah dikit aja pengen, aku kan tadi kalau salah dikit digituin sama bos, maka di rumah lihat istri salah dikit aku gituin juga lah, gitu kan, dan sebagainya. Tapi nggak sebegitunya ya Pak. Ini ada yang jawab nih, pernah tapi nggak sebegitunya. Ya mungkin bukan piringnya miring gitu ya, tapi mungkin apa, oh nggak bersih, Saya belum bersih dan pernah itu. sebagainya. Kadang kita pernah gitu ya, dan itu ternyata benar-benar berdampak gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tidak hanya kepada pekerjaan, keluarga, tapi juga secara sosial. Sulit bersosialisasi dengan orang baru. Karena sudut pandang kita tadi sudah salah, udahlah aku fokus ke pekerjaan, ke job gitu kan, kemudian selama ini job atau pekerjaanku ini banyak tuntutan dan aku tidak bisa maintain emosi sehingga aku merasa gagal, sehingga ketika ketemu orang baru, ketika ada peluang baru, diajak kerja sama orang, mau nggak cobain, kita kerjasama yuk, bisnis bareng dan sebagainya. Kita sulit untuk bersosialisasi. Karena kita sudah langsung berpatokan, oh ini kayaknya justru bikin masalah baru nih, udahlah nggak usah gitu kan. Sulit memperluas relasi, sulit mendapatkan dukungan dan support. Bahkan dampaknya sulit mendapat dukungan dan support. Kenapa? Orang lihat kita, oh udah deh jangan ke dia lagi. Dia tuh kalau kita ajak ngobrol tuh selalu misalnya ya fokusnya kepada terlalu khawatir, nggak pernah mau mencoba gitu dan sebagainya. Karena tadi sering burnout, terjebak pada lingkaran pekerjaan yang seakan-akan itu hidup dan mati kita, sehingga kita nggak berani untuk mencoba hal baru. Dan itu berdampak pada cara pandang orang terhadap diri kita. Dan itu ngomongin juga terhadap penilaian orang, bagaimana orang percaya sama kita dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat ternyata panjang ya rentetannya, hanya karena mindset yang keliru, kemudian tidak diimbangi dengan kemampuan memaintain emosi yang baik, mindsetnya keliru, skill-nya belum ada, skill untuk maintain emosi sehingga bisa burnout gitu kan, kemudian ternyata itu bisa berdampak pada kualitas hidup kita. Secara pekerjaan atau karir, sosial, dan juga keluarga. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya mindset yang perlu kita miliki? Nah, sekarang yuk kita fix memperbaiki satu persatu. Kita mulai dari mindset dulu. Mindset apa sih yang seharusnya kita miliki? Kalau tadi ngomongnya katanya karir itu bukan tangga, terus karir itu seperti apa gitu ya? Mungkin ada yang bertanya. Nah, ini ada salah satu ungkapan atau analogi gitu ya, bahwa karir itu ibarat seperti taman bermain. Saat kita melihat pekerjaan kita dan melihat apa yang kita kerjakan sehari-hari dan itu menjadi bagian dari karir kita, maka seharusnya yang kita rasakan, yang kita bayangkan itu seperti kita ke jungle gym, ke taman bermain. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ketika kita ngomongin karir adalah sebuah jungle gym, maka fokus kita adalah karir itu sebuah hal yang bisa kita explore. Jadi kalau ngomongin kerjaan itu bukan sesuatu yang limited tadi. Jadi kalau kita compare sama mindset tangga,
Kalau di tangga kita menganggap karir itu limited, ya udah lakukan apa yang bos suruh, seakan-akan ya udah kita akan terjebak di situ, itulah karir sebagai tangga. Tapi kalau karir sebagai jungle gym atau taman bermain, maka kita ingin mengeksplorasi. Oke, bos minta ini, atau mungkin klien saya, ya, klien saya di bisnis saya ini, saya punya klien, punya customer, mintanya ini. Kalau kita sebagai tangga, kita akan stres tuh, karena apa? Karena ngerasa itu harus banget dipenuhi. Karena kalau enggak, ya udah saya nggak bisa nyampe ke puncak. Tapi kalau eksplorasi, kita akan lebih banyak mengajukan pertanyaan. Oh, kenapa ya? Kok dibutuhkan? Saya harus melakukan ini. Oh, kenapa ya? Kok klien menuntutnya seperti ini? Apa yang bisa saya eksplor? Ya, hal baru apa ya yang belum saya tahu sebelumnya, dan seterusnya. Jadi rasa ingin mengeksplor itu akan muncul. Seperti anak kecil yang kita ajak ke alun-alun. Mungkin kalau punya anak ya, Bapak Ibu, kita ajak ke alun-alun. Misalnya saya ada 2 anak, laki-laki dua-duanya, kalau udah diajak ke playground tuh, mereka langsung melihat playground itu sebagai sesuatu yang bisa dieksplor. Mereka lari ke kanan, lari ke kiri, dan seterusnya. Tidak hanya fokus kepada satu mainan saja, tapi semuanya dieksplor terlebih dahulu. Yang kedua adalah eksperimen. Orang yang punya mindset karir adalah sebuah tempat untuk mengeksplorasi, maka kalau kata Mbak Suci di sini, eksplor bisa lebih kreatif ya, betul. Maka itu akan mengasah kreativitas. Kita tidak terpaku pada instruksi, tapi kepada reason behind. Kenapa sih? Dan untuk alasannya saya sudah dapat why-nya, tapi untuk mencapai itu kayaknya saya punya solusi lain deh, punya cara lain deh. Begitu juga dengan anak-anak gitu kan. Mau main sesuatu, begitu masuk ke taman bermain, yang dilihat pertama mungkin perosotan, tapi dia nggak langsung main perosotan doang kan. Dia akan coba lihat semuanya, lalu dia akan menentukan sendiri nih, mana yang paling menarik untuk saya coba dulu. Tapi nanti begitu saya coba yang ini, saya akan coba yang lain, dan seterusnya. Nah, itu ngomongin tentang eksplorasi. Lalu eksperimen. Karena bisa jadi mainan yang anak-anak coba itu sebelumnya belum pernah dia pakai. Misalnya ada mainan bentuknya seperti ini, lingkaran seperti ini. Nah, mungkin ini jarang ya. Yang sering kan ayunan, kemudian perosotan. Oh, tapi ini apa ya? Oh, itu ternyata untuk keseimbangan. Dia bereksperimen dulu, dia coba dulu. Oh, ternyata bukan gini mainnya. Kayaknya lebih seru seperti ini. Oh, ternyata lebih seru seperti itu. Kalau mindset kita terhadap karir, bahwa karir itu adalah ngomongin eksperimen, maka kita tidak akan takut untuk melakukan kesalahan selama niat kita untuk belajar. Jadi kita tidak merasa terancam ketika melakukan kesalahan. Dan kita tidak akan merasa tadi burnout tadi, inefficacy tadi, merasa rendah diri ketika kita gagal nih percobaanku. No. Kalau ngerasa gagal nih percobaanku, tamat hidupku, itu artinya mindsetnya masih tangga. Jatuh satu anak tangga udah jatuh ke lantai dasar misalnya. Tapi kalau eksperimen jatuh di satu perosotan, oh tenang, masih banyak mainan yang lain. Oh tenang, ini bagian dari serunya bermain gitu ya. Itu kalau kita punya mindset seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau tadi di karir adalah tangga itu ngomongin kompetisi, pengen ke puncak dan itu cuma satu orang, maka kita lihat orang lain sebagai ancaman. Kalau di jungle gym atau di taman bermain, justru semakin banyak anak semakin rame. Nah, kalau ngomongin misalnya siapa anak artis terkenal yang sering kita tonton atau kita tahu ya, misalnya Rafathar gitu ya, dia bisa booking yang namanya Dufan, di booking untuk dia seorang gitu, sendirian. Apakah seru? No, meskipun dia punya uang banyak, bisa nutup Dufan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau ngomongin jungle gym ya serunya kalau rame-rame, harus bareng-bareng gitu kan. That's why kalau kita punya mindset, saya ingin mengeksplor, saya sedang mencoba eksperimen, dan saya pengen berkolaborasi. Oh, ada teman saya yang tertarik juga ke sana. Yuk kita ngobrol bareng, kita kolaborasi. Siapa tahu kita bisa saling belajar satu sama lain. Gitu. Jadi ngomongin kolaborasi. Jungle Gym juga ngomongin tentang challenge yourself, Bapak Ibu. Anak-anak kalau naik perosotan yang pendek, dia akan tertantang untuk nyoba lagi yang lebih besar. Beda sama mindset tangga tadi. Udahlah cari aman aja, gitu kan? Udah yang penting bos senang, masalah saya ngerjain hal yang monoton dan saya bosen nggak apa-apa, yang penting bos senang, saya dapat duitnya karena saya butuh duitnya. Tadi balik lagi ke hal yang sifatnya materi, sehingga kita tidak men-challenge self development kita, yang itu justru menjadi nilainya lebih besar daripada materi, karena ini ngomongin tentang masa depan gitu ya. Jadi challenge yourself, learn something new, mencoba belajar hal yang baru. Jadi kalau pernah melakukan sebuah aktivitas pekerjaan, kalau orang punya mindset ini adalah jungle gym, maka dia nggak akan pernah puas tuh mencoba dengan satu cara.
Misalnya, oh aku udah bisa editing video dengan aplikasi ini, tapi kayaknya yang lain bisa pakai aplikasi yang lain, saya mau coba gitu ya. Meskipun sebenarnya dari atasan atau mungkin dari perusahaan hanya menuntut satu hal itu, tapi kita akan terus mencoba untuk learn something new. Dan ini akan membantu kita untuk berinovasi. Nah, betul banget nih, kalau tadi ada yang bisa bilang terjebak di zona nyaman, itu betul sekali. Jadi, bisa jadi kalau mindset-nya masih seperti tangga tadi, ya udahlah zona nyaman aja gitu. Padahal tangga tadi nggak tahu ujungnya kemana dan ujungnya ada atau enggak, kan itu asumsi kita, karena kembali lagi kalau ujungnya adalah naik jabatan, ujungnya adalah jadi direktur, itu out of control, di luar kontrol kita. Tapi kalau punya mindset karir adalah jungle gym, maka kontrolnya ada di kita. Kita mau main yang mana terserah kita mau main apa aja juga kita yang menentukan. So, balik lagi, maka mindset ini adalah mindset yang tepat, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika kita melihat aktivitas pekerjaan kita atau mindset kita terhadap karir gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kita punya mindset ini, kita akan selalu berorientasi untuk menjadi seorang expert atau mastering something. Kira-kira nanti beberapa tahun ke depan saya expert di bidang apa ya? Selalu muncul di pikiran kita. Beda sama yang tadi. Udahlah, yang penting tadi balik lagi ke mindset yang keliru tadi ya. Yang penting bos happy dan sebagainya. Bodo amat saya nanti jago apa, yang penting saya dapat apa yang saya mau. Karena tadi orientasinya materi. Kalau orang orientasinya adalah self development, orientasinya adalah kemampuan atau kapabilitas diri, orientasinya adalah memberikan manfaat, maka dia akan tidak pernah berhenti untuk menguasai sesuatu yang baru, untuk mempelajari hal yang baru. Oh, kayaknya dengan cara yang ini akan lebih mudah nih membantu banyak orang. Oh, ternyata yang selama ini saya lakukan ada hal baru ya yang bisa saya coba gitu kan. Sehingga orientasinya ingin bisa menjadi seorang expert atau mastering tadi. Nah, Bapak Ibu, mindset yang ingin kita sama-sama bangun nih melalui silent mindful listening adalah mindset ketika kita melihat pekerjaan atau kita melihat memandang karir itu sebagai sebuah jungle gym. Bukan anak tangga yang harus dipijak satu persatu, tapi jungle gym yang kita sendiri bebas mau seperti apa melakukannya. Maka saya menyebutnya sebagai sense of play, gitu ya. Yang membedakan orang dengan mindset karir adalah tangga dibandingkan karir adalah jungle gym adalah sense of play-nya. Mereka yang punya mindset yang keliru tadi tidak pernah punya yang namanya sense of play dalam beraktivitas di dalam pekerjaan. Mereka tadi menganggap antara work sama life itu dua hal yang terpisah gitu ya. Tapi kalau orang yang ada di jungle gym, mereka menganggap bahwa pekerjaannya itu akan menunjang hidupnya juga gitu ya. Menunjang bukan hanya secara materi gitu, karena tetapi juga menunjang secara mental, membuat mereka lebih semangat, lebih kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, bisa membuka wawasan, misalnya ketika ngobrol sama anak dan lain sebagainya. Jadi ada sense of play di sini. Nah, menariknya ternyata sense of play ini dibahas di salah satu buku parenting. Nah, Bapak Ibu boleh lihat nih bukunya, judulnya Making Sense of Play. Bagaimana kita mensupport anak-anak di dalam aktivitas bermain mereka. Nah, slide ini bukan bermaksud mengajarkan tentang parenting ya, karena kita tidak membahas parenting, tapi satu hal yang menarik nih, yaitu tentang definisi bermain. Nah, kalau tadi ngomongin definisi bermain, ternyata bermain itu ada 3 elemen yang harus dipenuhi syaratnya, Bapak Ibu. Kita dikatakan punya sense of play atau kita dikatakan sedang bermain kalau kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah choice. Choice ini berarti kita sendiri yang memilih melakukannya. Misalnya saya punya anak pertama, saya kasih mainan Lego. Saya suruh, Mas, jangan main yang lain, main Lego aja, gitu ya. Ayo, kamu main Lego sekarang, terus kamu bikin istana yang tinggi, misalnya. Menurut kita, saya sedang ngajak anak saya bermain, gitu kan. Tapi menurut si anak, dia tidak sedang bermain. Karena bukan dia yang memilih main Lego, bukan dia yang memilih mau membangun apa, tapi dia disuruh sama bapaknya, gitu kan. So, inilah yang membedakan antara play dengan tidak play gitu ya, atau mungkin bermain dengan tidak bermain, yaitu choice, pilihannya harus ada pada diri si anak tersebut. Nah, dalam pekerjaan pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Coba tanyakan pada diri kita, apakah yang kita lakukan ini adalah pilihan kita? Atau jangan-jangan ya karena disuruh aja, karena dituntut aja. Loh Mas, tapi kan dunia profesional nggak mungkin dong kita milih-milih, kita kan pasti ada tuntutan pekerjaan, ada KPI, ada OKR, dan sebagainya. Betul, tetapi apakah kita melakukan itu, mengikuti apa yang sudah ditargetkan itu, merupakan panggilan jiwa kita juga atau enggak?
gitu ya. Nah, silakan tanyakan pada diri kita, apakah kalau tadi kita ngomongin jungle gym, oke Mas, kayaknya saya jungle gym, coba cek dulu. Apakah selama ini yang saya lakukan itu sudah pilihan saya? Misalnya ada customer yang menuntut produk kita diperbarui, mau dong produknya harusnya semakin begini begitu gitu ya. Lalu kita mengikuti saran dia hanya karena nggak mau kehilangan uang dari dia, atau kita mengikuti saran dia karena kita melihat bahwa ada peluang lagi, ada peluang yang lebih besar sehingga itu menjadi pilihan kita sendiri. Nah, itu yang membedakan, gitu ya. Choice yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang membedakan yang menjadi elemen atau syarat ketika kita dikatakan sedang bermain atau memiliki mindset karir is a jungle gym adalah active engagement. Bagaimana kita melibatkan semua anggota tubuh, pikiran, emosi kita dalam aktivitas tersebut. Misalnya seorang anak gitu ya, yang tadi lagi bermain, dia dikatakan bermain selain karena pilihannya adalah karena ya semuanya itu terlibat di dalam aktivitas bermain tersebut. Misalnya main pasir, bangun istana, maka yang ada di benaknya dia sedang memakai pakaian seorang raja misalnya yang membangun istana. Lalu dia ngobrol sama istana tersebut, bawa robot dan lain sebagainya, seakan-akan dia sedang ada di dunia tersebut. Nah, itu kalau anak-anak. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita melakukan sesuatu, tangan kita ngetik sesuatu, tapi pikiran kita ngomongin yang lain, gitu kan? Berarti kita lagi nggak engage, gitu. Nah, ini berarti belum punya sense of play kalau kita tidak melibatkan semuanya, aktivitas kita, pikiran kita. Nah, lalu pikiran yang tepat seperti apa yang harus kita miliki saat kita melakukan sebuah aktivitas? Nah, Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, maka berorientasilah pada apa yang ingin kita capai. Misalnya, sesimpel merekap data penjualan. Secara fisik, ya tangan kita bergerak merekap data penjualan, mata kita melihat list, kemudian ngetik gitu ya. Tapi pikiran kita harus juga selaras dengan itu. Kita harus meyakini di situ tadi. Kita harus meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini akan berpengaruh pada performa penjualan. Kalau penjualan lebih baik, saya bisa tahu produk mana yang menjadi favorit, maka stoknya akan ditambah sehingga nanti juga akan lebih mudah untuk memenuhi demand dari pasar dan sebagainya, maka saya akan memajukan perusahaan. Nah, itulah yang harus kita miliki. Beda sama orang yang tangannya ngetik ngerekap penjualan, tapi yang kita pikirkan, aduh hari-hari kok kerjanya gini terus, ini kan harusnya kan begini, harusnya kan begitu gitu ya. Harusnya saya dapat lebih dari ini. Kenapa sih bos begini, kenapa begitu? Maka kita lagi nggak engage sama apa yang kita lakukan. Jadi fokus fisik, pikiran dan juga perasaan terhadap apa yang kita lakukan. Itu syarat kedua kalau kita pengen punya sense of play. Dan syarat yang ketiga adalah kita yang disebut dengan satisfaction atau indikator kepuasan. Balik lagi, saya akan kasih contoh ketika anak bermain ya. Anak bermain lagi main bangun misalnya pasir gitu ya, istana pasir gitu kan. Nah, satisfaction itu dia sendiri yang menentukan. Gitu. Kepuasannya seperti apa. Bagi sebagian anak, kepuasannya saat bangun istana pasir adalah yang setinggi-tingginya. Bagi anak yang lain, bangun istana pasir adalah bikin yang besar, lalu saat kena ombak, hancur, dia happy. Karena justru dia pengen suka nih lihat saat pasir itu larut sama ombak misalnya. Nah, kalau satisfaction itu ditentukan oleh orang lain, lalu ibaratnya ketika ada anak yang happy melihat istana pasir itu kena ombak lalu lebur gitu ya, terus diomelin sama bapaknya misalnya, kamu ngapain sih seperti itu, udah bikin istana yang bagus, nggak usah dihancurin dan sebagainya, maka dia nggak lagi playing lagi. Karena apa? Satisfaction ditentukan oleh bapaknya. Bagi bapaknya bikin istana pasir itu yang begini, yang begitu. Maka yang dia lakukan bukan sedang bermain, tapi sedang memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, begitu juga dalam pekerjaan. Satisfaction defined by the player. Kita sendiri yang harus menentukan kepuasan kita seperti apa. Jangan sampai kita menggantungkan kepuasan atau kebahagiaan dari omongan orang lain. Dan balik lagi, bukan berarti kita tidak mempedulikan KPI atau OKR atau target penjualan, bukan. Tapi dalam proses mencapai target penjualan tersebut, sebenarnya apa sih yang mau kita capai? Apakah omongan orang, apakah apresiasi dari perusahaan, atau kita puas karena memang itu peran saya, itu value yang bisa saya berikan, itu manfaat yang bisa saya berikan bagi masyarakat ketika saya berhasil menjelaskan produk dengan baik dan mereka tertolong dengan produk yang saya tawarkan, misal. Jadi lebih kepada bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang kita lakukan. Apakah itu membuat kita puas atau jangan-jangan kepuasan kita hanya bergantung pada opini
orang lain. So, Bapak Ibu, mari kita lihat dan mari kita cek pada diri kita apakah selama ini yang kita lakukan itu sudah memenuhi kriteria sense of play tadi. Kalau belum, bisa jadi kita masih pada mindset yang sebelumnya. Karir adalah tangga. Terserah deh bos mau apa saya lakukan deh, saya pasrah lah gitu. Atau mungkin saat kita melakukan sesuatu kita mikirnya yang lain, bukan berpikir pada kebermanfaatan yang sedang kita lakukan meskipun pekerjaan itu sepele. Atau yang terakhir, kita sendiri yang menentukan, oke, saya puas hari ini saya rekap data penjualan lebih cepat setengah jam daripada yang kemarin. Dan tidak peduli misalnya bos ngasih apresiasi karena lebih cepat atau enggak lebih cepat, tapi karena kita sendiri tahu waktu kita bisa lebih efisien, kita mengapresiasi diri kita sendiri. Maka singkatnya Bapak Ibu, sense of play ini akan membantu kita untuk terhindar dari burnout. Burnout itu terjadi kalau kita tidak memilih, bukan pilihan kita sendiri untuk melakukan sesuatu, ibaratnya kita hanya memenuhi tuntutan orang. Yang kedua, kita memikirkan hal lain saat mengerjakan sesuatu, itu yang kadang bikin burnout juga. Dan yang ketiga adalah ketika kita fokus pada opini orang, sehingga kita mudah sinis ke orang karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang itu. Duh, aku udah capek-capek gini kok dia nggak bilang makasih sih, misalnya. Jadi balik lagi, satisfaction itu bukan dari omongan orang, tapi balik ke kita. Nah, sehingga semoga rangkaian apa yang saya sampaikan ini bisa make sense ya, bisa memberikan kita gambaran ternyata dari hal sepele yaitu mindset itu bisa mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, kalau tadi mindset sudah, Bapak Ibu, selanjutnya saya simpulkan dulu gitu ya, bahwa ternyata karir itu bukan tentang pekerjaannya. Karir is not about the job, but is always about how you view the job. Bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang apa yang sehari-hari kita lakukan, tapi tentang cara pandang kita terhadap apa yang kita lakukan. Tentang kebermanfaatan apa sih yang lagi saya lakukan ini, yang sesimpel ini, sesederhana ini, mungkin bagi orang sepele, tapi kalau cara pandang kita terhadap aktivitas sepele yang kita lakukan ini punya manfaat besar, maka kita akan lebih happy memandang karir atau aktivitas tersebut, dan itu bagian dari karir kita. Beda sama orang yang merendahkan dirinya sendiri, aduh kok aku kayak gini sih kerjaannya, aku tuh pengennya kayak itu, pengennya kayak begini, membuat indikator-indikator berdasarkan opini orang lain. Dan itu yang kadang melelahkan. Seakan-akan kita tidak punya karir yang cemerlang karena kita menggantungkan indikator karir cemerlang pada mulutnya orang lain, bukan kepada manfaat apa yang bisa kita berikan. So, career is not about the job, but it's always about how you view the job. Itu ya Bapak Ibu, untuk mindset yang perlu kita miliki. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa memaintain sense of play tadi? Jadi alurnya begitu ya, alurnya yuk punya sense of play. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya choice, kita bisa engage, dan kita bisa satisfaction itu bisa kita tentukan di dalam diri kita dan tidak tergantung pada omongan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah silent mindful listening. Apa itu silent mindful listening gitu ya? Ada 3 hal yang menjadi indikator dalam silent mindful listening. Yang pertama adalah nyalakan hati kita, Bapak Ibu. Nyalakan hati kita artinya kita membuka hati kita selapang-lapangnya untuk menerima segala kondisi yang terjadi pada hidup kita. Jadi acceptance itu menjadi pintu pertama sebelum kita ngomongin tentang hal lain gitu ya. Accept dulu, terima dulu, nyalakan hati kita. Apapun yang kita lakukan hari ini, dimanapun kita berada, di kantor apapun kita bekerja, di bisnis atau di industri apapun kita berwirausaha misalnya, nyalakan hati kita dulu bahwa oke, saya ada di sini gitu ya. Accept semuanya dan maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita di masa lalu. Artinya apa? Boleh noleh ke belakang, boleh lihat masa lalu, tapi jangan sampai masa lalu itu menghalangi kita gitu ya. Dengan cara apa? Memaafkan. Dengan cara apa? Menerima gitu dan belajar dari pengalaman. Ya, jadi yang pertama adalah nyalakan hati. Yang kedua, hadirkan solusi. Kalau kita udah acceptance, kita udah terima gitu ya, maka selanjutnya adalah what's next? What should I do? Apa yang harus saya lakukan ya? Maka fokuslah kepada langkah konkret apa yang perlu kita lakukan. Dan silent mindful listening akan membantu kita untuk menemukan solusi tadi. Karena tadi dengan silent mindful listening, kita diam sejenak, kita jeda sejenak, kita silent gitu ya, hening gitu kan, sesuai dengan namanya kampung hening, maka kita be silent, kita diam, tenang. Mindful artinya adalah hadir penuh, sadar utuh tentang apa yang sedang kita ingin lakukan.
Dan listening yaitu lebih banyak mendengarkan. Dan mendengarkan di sini bukan hanya dengan telinga ya, tapi dengan hati. Jadi apa sih yang sebenarnya saya cari selama ini? Apa yang sebenarnya menjadi peran saya di perusahaan, peran saya di rumah, peran saya sebagai sahabat, peran saya sebagai hamba, peran saya sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. So, kita mendengarkan semua itu. Ya, dengan menyalakan hati, menghadirkan solusi, berfokus pada what should I do, apa yang harus saya lakukan. Dan yang terakhir, membahagiakan diri. Di Silent Mindful Listening ini kita akan bersama-sama belajar gimana sih kita membahagiakan diri kita. Setelah hati kita lapang, setelah kita berorientasi pada action yang itu menjadi solusi, maka jangan lupa kita harus mengapresiasi atas apapun yang kita lakukan. Dengan cara tadi membahagiakan diri. Setiap hari kita, nanti di dalam Silent Mindful Listening ini ada beberapa skill yang diajarkan, mulai dari mindful breathing, bagaimana dalam bernafas pun kita mindful, bernafas pun kita merasakan aliran udara itu, karena ternyata nggak sadar ya, nafas itu aja nggak sadar, bener nggak sih? Lagi tidur aja bisa nafas gitu. Tapi di Silent Mindful Listening kita dilatih mulai dari basicnya, yaitu mindful breathing, yang kedua mindful walking, jadi setiap langkah itu kita bersyukur, setiap langkah kita selalu mendoakan orang lain, gitu. Sehingga kita bisa tadi nyalakan hati, hadirkan solusi, dan bahagiakan diri ini artinya adalah kita berusaha untuk bersyukur, selalu bersyukur dengan apa yang kita sudah lakukan, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena banyak orang yang sulit gitu ya, bahagia saat sudah memiliki. Orang itu bahagia saat proses berjuang mendapatkan sesuatu dan beberapa detik saat berhasil mendapatkannya. Tapi pas udah dapat, ya udah biasa aja. Bener nggak sih? Sering nggak sih kita mengalami pengen sesuatu itu kayak adrenalinnya terpacu. Pas udah dapat itu happy-nya luar biasa. Tapi setelah 1 hari, 2 hari, oke, saya mau cari yang lain. Sehingga hal yang tadi sudah kita dapatkan jadi hal yang biasa saja. Jadi orang tuh ibaratnya itu kayak seekor hamster di di lingkaran roda itu ya, dia lari terus tapi nggak ada ujungnya karena ya sebenarnya dia muter-muter aja. Ada istilahnya treadmill gitu ya, hedonic treadmill gitu. Jadi orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang sifatnya materi dan itu padahal dia di situ-situ aja dan dia hanya sibuk untuk mendapatkan sesuatu. So, balik lagi Bapak Ibu, mindfulness ini akan kita pelajari bersama-sama di Silent Mindful Listening Program di Kampung Hening. Dan tenang saja bahwa proses pembelajaran di Silent Mindful Listening ini tidak hanya tentang training atau mendengarkan materi, tapi diawali dengan assessment dulu. Kita nanti akan assess diri kita, seberapa mindful diri kita, kemudian ada beberapa rangkaian training, ada mentoring, dan yang terakhir adalah long life improvement, yaitu loving kindness movement. Kalau Bapak Ibu mampir di Instagram saya, boleh dicek di Jawadur Rahman, di situ saya posting selama 30 hari loving kindness movement yang saya lakukan setiap hari di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi kita pun sama-sama saling berbagi. Ternyata yang namanya kebaikan, yang namanya loving kindness gitu ya, menebarkan kedamaian dan merasakan kebahagiaan itu bisa dimulai dari hal sederhana. Nggak harus hal-hal yang sifatnya wah atau besar atau mungkin viral gitu ya, tapi dari hal paling sederhana. So, ini adalah rangkaian dari Silent Mindful Listening yang Kampung Hening miliki. Dan semoga kalau Bapak Ibu tertarik, dan Bapak Ibu berminat untuk bisa memperdalam kembali, silakan nanti bisa menghubungi Mbak Evi gitu ya di akun Instagramnya Kampung Hening. Oke, saya demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bisa membuka wawasan kita tentang mindset terhadap karir, tentang apa yang menjadi kendala saat kita punya mindset yang keliru, dampaknya seperti apa, lalu mindset seperti apa yang harusnya kita miliki, yaitu jungle gym. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu, yaitu dengan sense of play, dan bagaimana sense of play itu bisa terwujud, yaitu dengan silent mindful listening. Yaitu 3, nyalakan hati kita, kemudian yang kedua temukan solusi, fokus atau berorientasi pada solusi, dan yang ketiga adalah bahagiakan diri kita dengan mengapresiasi hal sekecil apapun yang sudah berhasil kita lakukan. Semoga memberikan gambaran atau wawasan baru atau mungkin hikmah gitu ya untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jawad. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Boleh? Tadi saya sudah merekap. Yang pertama pertanyaannya Mas Jawad, Ya. jika karir dianalogikan sebagai taman bermain yang bisa menjadi tempat kita untuk eksplor, eksperimen, dan kolaborasi, lalu kapan waktu yang tepat untuk keluar dan puas dari pekerjaan atau tempat bermain sekarang dan pindah eksplor ke kerjaan baru, tempat main baru? Selain itu, pertimbangan apa yang Mas Jawad lakukan dalam pindah ke kerjaan baru? Oke, Silakan Mas menarik Jawad. ya. Terima kasih Mbak Im. Menarik sekali karena kebetulan juga perjalanan karir saya cukup beragam, artinya tidak hanya di corporate, tapi juga di startup dan di lembaga pelatihan juga. Jadi ada tiga culture yang berbeda, tiga industri yang berbeda, tiga apa istilahnya ya, tiga challenge yang berbeda. Nah, di tiga hal ini, dan mungkin juga terjadi di seluruh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada tiga hal yang bisa kita tanyakan pada diri kita untuk menentukan nih, apakah saya sudah cukup di sini, apakah saya mau lanjut lagi, atau saya mau tetap di sini tapi mencoba hal baru. Nah, tiga indikator itu apa? Yang pertama adalah skills. Tanyakan pada diri kita, skills yang kita miliki saat ini itu apa, gitu ya, dan di mana kita sangat confidence untuk memberikan skills tersebut. Mungkin sebagian dari kita yang punya kemampuan data analytics yang baik, ada sebagian dari kita yang punya kemampuan desain grafis misalnya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya kreatif, atau mungkin sebagian dari kita ada yang punya skills terkait komunikasi dan lain sebagainya, maka tanyakan atau identifikasi dulu nih, apa yang menjadi skill yang kita miliki dan kita confidence untuk bisa memberikan kebermanfaatan. Karena di dalam karir yang menjadi sesuatu value, yaitu salah satunya adalah skills. Nah, yang kedua, tidak hanya berhenti di skills, yang kedua adalah interest. Apa sih yang kita tertarik banget untuk mempelajarinya? Untuk menentukan interest, tidak harus punya skill dulu. Ibaratnya teman-teman semua punya interest untuk bisnis gitu ya, bisnis kuliner. Tidak harus punya skill masak dulu, tidak harus punya hal-hal yang sifatnya menunjang interest tersebut. Tapi at least teman-teman tulis dulu apa sih yang mau kita pelajari. Interest gitu ya. Jadi ada skill yang sudah kita miliki, interest, hal yang menarik untuk kita pelajari, dan yang ketiga adalah aspiration. Aspirasi ke depannya itu seperti apa. Nah, ngomongin aspirasi ini, saya mencoba untuk mengadaptasi dari yang dilakukan oleh Pak Jamil Azaimi, yaitu menyusun sebuah pidato kematian. Wah, menarik ya, ngomongin karir, tapi ke ujung-ujungnya ngomongin kematian gitu ya. Karena ngomongin aspirasi ini ngomongin end of the day gitu ya. Di hari terakhir kita ingin dikenang seperti apa. Kita ingin dianggap oleh orang itu seperti apa, punya value seperti apa. Jadi kalau ngomongin tadi pidato kematian itu artinya kita membayangkan nanti saat kita meninggal dunia, siapa yang akan memberikan pidato mewakili keluarga kita kepada seluruh orang-orang yang melayat atau takziah gitu ya ke rumah kita. Maka waktu itu saya coba menyusun satu pidato tersebut dan saya membayangkan itu anak pertama saya, Fatan gitu ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa ayah saya seperti ini bla bla bla. Maka itu coba kita tuliskan. Nah, kalau kita sudah tahu end of plan-nya ingin seperti apa, ya itu dari aspiration tadi, kemudian kita sudah tahu skill kita di mana, interest kita yang ingin kita pelajari itu apa, maka coba lihat dari tiga hal ini, lalu bandingkan dengan apa yang kita alami saat ini di tempat kita saat ini. Nah, bisa jadi di tempat kita saat ini menunjang tiga-tiganya gitu ya. Skill-nya, artinya skill yang kita punya bisa kita bagikan di situ, kita berikan di situ. Interest yang ingin kita pelajari juga bisa saya pelajari di tempat yang ini. Atau yang ketiga, ini juga menunjang aspirasi saya ke depan, gitu kan. So ada tiga hal itu yang bisa jadi ada di tempat kita sekarang. Tapi sekali lagi, setiap tempat atau setiap perusahaan atau mungkin setiap bisnis yang kita jalani bisa jadi dan saya yakin ada plus ada minusnya. Artinya tidak semuanya tiga-tiganya lengkap. Sehingga ada juga yang mungkin secara aspirasi iya, saya bisa memberikan manfaat, secara interest iya, tapi secara skill belum. Artinya apa secara skill belum? Ternyata yang saya lakukan ini belum ditunjang oleh skill saya. Jadi saya harus berusaha mati-matian untuk belajar ya. Nah, silakan tanyakan pada diri teman-teman apakah di tempat tersebut teman-teman bisa meningkatkan skill-nya. Jadi nggak cuma interest sama aspiration ya, tapi juga skill-nya. Kalau jawabannya masih iya, maka bertahanlah. Maka tidak ada alasan yang kuat untuk, oke, saya langsung resign, saya cari yang lain.
gitu ya, tapi bertahan dulu. Nah, berbeda ketika teman-teman tiba-tiba ada tawaran lain, ada opportunity lain, dan ketika teman-teman bandingkan antara yang saat ini dengan yang selanjutnya, ternyata di tempat yang selanjutnya itu memfasilitasi skill teman-teman sekarang, aspirasi dan juga interest-nya juga ada di situ, maka why not untuk mencoba hal tersebut, gitu ya. Jadi cocokkan dengan 3 hal tersebut, gitu. Nah, teman-teman, dan di sini yang ingin saya tekankan di sini, jungle gym bukan berarti kita pindah perusahaan, kita resign, kita keluar dari sebuah organisasi, tapi banyak sekali option-nya untuk kita tadi mengeksplor. Mengeksplor itu bukan tentang pindah-pindah, resign lalu apply, resign apply, tapi mengeksplor itu adalah apa yang kita lakukan sekarang, bisa nggak ya dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi bukan what atau where-nya, tapi how to-nya. Explore di how to-nya. Dan saya yakin dengan how to yang berbeda, maka skill yang berbeda pun akan di-develop dengan baik. Interest yang berbeda mungkin bisa kita temukan juga di situ. Jadi, 2 hal tersebut yang bisa kita pertimbangkan ya teman-teman, apakah kita ingin tetap atau mungkin kita ingin mencoba di tempat baru. Nah, kalau saya sendiri, mungkin tadi ada pertanyaannya, kalau saya sendiri memilihnya seperti apa, maka kalau saya melihat peluang ya tentang skill yang saat ini saya miliki, kemudian interest saya seperti apa. Nah, waktu itu dari company sebelumnya ke company yang sekarang, saya fokusnya di interest. Karena secara skill, dua tempat yang sebelum dan sesudah itu sama-sama menuntut skill yang saya miliki sekarang. Tapi hal yang saya tertarik itu ada di company yang kedua, yang sekarang saya join di sana. Maka belajar tentang culture yang baru, belajar tentang budaya kerja yang baru, bisnis yang berbeda dan lain sebagainya, itu menjadi hal interest yang akhirnya diberikan atau ditawarkan di company yang kedua. Dan bagaimana dengan aspiration-nya untuk end of mind-nya, saya yakin dua-duanya tetap sama, artinya tidak mengurangi end of mind yang saya inginkan nanti di masa yang akan datang. Jadi fokusnya saat itu saya fokusnya ke yang interest tadi. Company yang selanjutnya menjawab interest saya. Nah, silakan teman-teman boleh pertimbangkan, boleh interest-nya, boleh skill-nya, atau mungkin aspiration-nya. Gitu. Semoga menjawab Mbak Evi. Berarti intinya kita mengambil jeda terlebih dahulu ya Mas Jawad untuk merenungkan terlebih dahulu. Benar nggak sih ini aku harus pindah, aku ngerasa stres kayaknya aku harus pindah, nggak gitu ya. Jadi kita nggak gegabah dan gimana biar nggak gegabah dalam mengambil keputusan tadi, kita bisa mempelajari silent mindful listening itu agar keputusan yang diambil itu bisa lebih tepat gitu ya Mas Yawat ya. Ya, balik lagi Mbak Evi, langkahnya atau hal yang perlu kita temukan 3 tadi, tapi untuk menemukannya kita perlu silent dulu untuk benar-benar menemukan apa sih skill yang saya miliki, apa sih interest saya, apa sih aspiration saya. Jangan-jangan saya pengen pindah hanya karena lagi bete sama atasan gitu ya. Jangan-jangan saya lagi pengen pindah hanya karena ngerasa nggak dihargain. Berarti kan itu nggak ngomongin skill, itu nggak ngomongin interest, nggak ngomongin aspiration, hanya ngomongin perasaan aja. Dan perasaan itu kan sifatnya sangat fleksibel ya, artinya bisa jadi sekarangnya bete, besok enggak. Nah, jangan sampai kita mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak tenang gitu, karena bisa jadi menyesal gitu ya. Waduh, salah nih aku, kenapa resign ya, padahal ternyata kemarin itu cuma karena bete doang misalnya. Jadi balik lagi, silent mindful listening akan membantu kita untuk bisa memahami diri kita lebih baik dan membantu kita untuk mengambil keputusan secara lebih bijak gitu. Thank you Mbak Evi sudah ditambahkan juga. Baik, yang selanjutnya Mas Jawad, apakah ini berlaku bagi yang sudah pensiun? Tentang sense of play di gym tadi itu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau bicara tentang masa pensiun, saya sendiri belum mengalaminya, gitu ya. Jadi saya tidak berani memberikan pandangan gitu ya. Bapak Ibu kalau pensiun harusnya begini, harusnya begitu, karena saya belum pernah mengalaminya. Tapi izinkan saya mengambil sudut pandang secara umum bahwa sebenarnya yang membedakan sedang bekerja ataupun pensiun itu hanya status saja, status kepegawaian gitu kan. Dan status kepegawaian itu biasanya mengikat kepada usia gitu, usia secara angka gitu. Tetapi sebenarnya setiap kita, apakah status kepegawaian kita aktif ataupun sudah pensiun gitu ya, atau sudah purna tugas, itu tidak mempengaruhi cara kita
dalam mengambil keputusan tentang apa yang mau kita lakukan. Gitu. Jadi meskipun statusnya sudah purna tugas, tetapi mindfulness ini sangat dibutuhkan untuk tadi menentukan di masa pensiun ini saya mau ngapain ya, apa ya value yang mau saya berikan. Kalau kita salah memiliki pandangan, misalnya ketika kita sudah pensiun dan kita merasa bahwa indikator pensiun itu yang happy adalah A, B, C, tadi satisfaction-nya ditentukan oleh opini orang lain, maka kita jadi nggak happy. Maka ciptakan sendiri pensiun terbaik versi diri kita. Bisa jadi ada sebagian dari Bapak Ibu yang ketika pensiun ingin mengelola sebuah yayasan. Ada yang ketika sudah pensiun ingin tetap melanjutkan aktivitas pekerjaannya menjadi seorang akademisi misalnya. Atau saat sudah pensiun tetap melanjutkan usahanya yang bisnisnya mirip dengan apa yang dilakukan di perusahaan sebelumnya. Jadi kembali lagi silent mindful listening membantu kita dalam sebuah kondisi untuk memahami gitu ya, apa sih yang sebenarnya kita inginkan, apa sih yang sebenarnya kita value apa yang bisa kita berikan, dan fokusnya bukan hanya pada diri sendiri tapi pada lingkungan kita, hubungan kita dengan diri kita pastinya, dengan diri kita sendiri, mengenal siapa kita, apa yang kita cari dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan orang lain, dan yang ketiga adalah dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan harapkan dari peran kita di muka bumi ini. Ya, semoga kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu belajar ke Kampung Hening, tapi saya pribadi pun sebagai bagian dari Kampung Hening belajar juga dari semua pengalaman rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Kampung Hening. Demikian Mbak Evi. Baik, Mas, satu lagi pertanyaan mungkin langsung dari Rasain, silakan yang mau bertanya langsung mungkin tadi Pak Ahyar ya, silakan Pak Ahyar Budi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Ahyar. Ya, Bu Ani. Ya, saya Ahyar dari Pekalongan. Ya, sangat menarik sekali Mas Jawa tadi berkaitan dengan silent mindful listening ya. Saya agak terlambat tadi, tapi itu kan fokus pada karir, pekerjaan apapun. Kalau menurut saya pekerjaan apapun. Ya, Pak. Jadi kalau saya secara saya sampaikan ke Jawa hampir sama. Jadi apa ya? Pernah bekerja di sebuah pabrik dan pernah di bank, kemudian pernah hijrah juga. Sekarang menjadi salah satu komisioner KPU. Nah, saya memang mengalir saja. Dan kalau ada ilmu-ilmu seperti ini, saya sangat suka sekali. Pertanyaan saya seperti ini, Mas, bagaimana agar apa ya? Tadi saya tertarik dengan biasanya kita menikmati sesuatu atau mencapai sesuatu dengan penuh apa ya? Penuh perjuangan, doa begitu ya. Kemudian setelah berhasil tidak menikmati begitu ya? Atau bagaimana begitu? Karena prinsip saya kan apa ya? Kebahagiaan itu bisa bersama-sama berkolaborasi dengan orang lain begitu ya. Karena biasanya kerja-kerja saya ada kerja-kerja tim begitu ya, artinya ada individu yang berhasil kemudian menjadi sebuah tim, menjadi tujuan suatu pekerjaan yang kita harapkan begitu Mas ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi maksud saya ya saya jalani aja, jadi pasang jatuh bangun dan sebagainya seperti itu. Nah, saya ini saya kira banyak mendengar, saya kira begitu. Artinya beda begitu. Jadi pengertian silent mindful listening itu saya kira harus banyak mendengar begitu. Apakah seperti itu Mas Jawa Durrahman? Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Ahyar. Sebelumnya saya tertarik sekali dengan pendapat atau tadi yang disampaikan Pak Ahyar ya. Kadang kita ngerasa excited gitu saat ingin mencapai sesuatu, pas itu sudah didapatkan jadi biasa aja gitu. Akhirnya kita disibukkan oleh semangat baru mencapai hal yang lain. Dan ada satu kata kunci yang menarik yang bisa kita belajar juga dari Pak Ahyar adalah berbagi kebahagiaan. Kadang kita bisa meningkatkan value bahagia itu kalau kita berbagi. Ibaratnya kita ingin mencapai sesuatu nih, misalnya sesimpel pengen beli mobil gitu kan, saat nabung, saat apa segala macam sampai kebeli mobilnya itu happy gitu. Tapi biasanya kalau sudah sebulan 2 bulan ya udah biasa aja, mobil jadi sesuatu yang biasa saja. Nah, bagaimana kita memaintain bahagia itu dengan cara berbagi tadi. Misalnya dengan mobil tersebut kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, menolong orang. Maka secara tidak langsung kita akan mengingatkan lagi, oh ternyata
yang bisa happy dengan apa yang saya perjuangkan selama ini dan saya miliki, itu bisa membuat orang lain happy ya. Dan itu disampaikan oleh Pak Ahyar. Terima kasih Pak Ahyar untuk insight-nya. Nah, sementara kalau pertanyaan Pak Ahyar, silent mindful listening, gitu ya. Apakah itu tentang banyak mendengarkan? Maka secara harfiah ya, silent mindful listening artinya kita mendengarkan di dalam keheningan. Bingung nggak tuh Pak? Suruh mendengarkan tapi hening gitu ya. Maksudnya seperti apa? Terus apa yang saya dengarkan nih kalau nggak ada yang bersuara atau hening gitu ya. Maka sebenarnya yang kita dengarkan adalah apa yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita Pak. Seperti tadi saat ngomongin skill, kemudian aspirasi, dan juga yang kedua tadi adalah interest atau hal yang menarik minat kita, itu kadang perlu untuk kita diam sejenak, kita melakukan aktivitas yang itu fokus untuk mencari jawaban atas diri kita tadi. Maka di silent mindful listening diajarkan yang namanya mindful breathing. Bagaimana bernafas dengan penuh mindful. Sehingga dari bernafas tersebut kita bisa lebih jernih untuk mendengarkan apa yang kita mau saat ini, atau mungkin apa yang bisa kita berikan, gitu ya. Coba saya izin mute mungkin yang tadi bocor suaranya. Oke. Jadi itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah silent mindful listening juga mengajarkan kita untuk mendengarkan apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Kadang ketika kita terdiam, kita merefleksi diri kita sebenarnya apa ya yang selama ini Tuhan harapkan dari diri kita. Jadi silent mindful listening bukan hanya yang pertama mendengarkan diri, tapi yang kedua juga mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya, dengan kita mendekatkan diri dengannya. Dan yang ketiga, silent mindful listening adalah kita mendengarkan orang ataupun lingkungan di sekitar kita. Kita mendengarkan anak kita, istri kita, mendengarkan orang di sekitar kita. Dan mendengarkannya ini nggak cuma sekedar nanya, kamu maunya apa sih, sini aku dengerin, bukan sekedar itu, tapi dengan kita diam, lalu kita membayangkan, berempati, itu juga salah satu proses tadi, mendengarkan. Saya membayangkan kalau saya jadi anak saya yang dari pagi sampai sore nungguin ayah selesai webinar, itu gimana ya perasaannya. Terus apa ya yang kira-kira kalau saya jadi anak itu akan happy, oh saya mau peluk dia, misalnya dia sebagainya. Itulah proses mendengarkan yang silent kan. Kita nggak nanya, kamu mau dipeluk nggak sih, gitu kan, ke anak gitu. Dan kita membayangkan, kita diam sejenak dengan mindful breathing tadi. Dan itu adalah contoh gitu ya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendengarkan dalam keheningan, silent mindful listening. Semoga bermanfaat, semoga makin menambah rasa penasaran Bapak Ibu untuk belajar bersama di Kampung Hening, karena nanti akan dibahas secara lebih detail lagi untuk skill-skill yang menunjang di silent mindful listening-nya. Terima kasih Pak Ahyar untuk pertanyaannya. Mbak Evi, saya kembalikan ke Mbak Evi. Baik, terima kasih Mas Jawad. Ya, teman-teman, saya mau share screen sebentar. Ini adalah untuk bagi teman-teman yang ingin mendaftar silent mindful listening. Jadi acara ini akan diselenggarakan di bulan Juni ya teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi afiliat Kampung Hening, dan di sini sudah ada kontaknya masing-masing ya. Mungkin Mas Jawad mau lanjut satu pertanyaan lagi mungkin Mas? Sambil saya izin share screen ini ya, kontak teman-teman afiliat kami gitu. Boleh, silakan Mbak. Oke, pertanyaan terakhir tadi sebentar. Ada satu pertanyaan lagi tadi. Atau boleh langsung unmute aja, silakan yang mau bertanya langsung unmute saja. Yang tadi di chat belum sempat terjawab pertanyaan, mungkin bisa langsung di unmute. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan akhiri ya sesi ngopi sore hari ini, dan teman-teman yang ingin mengikuti program Silent Mindful Listening bisa menghubungi afiliat kami. Oh, silakan. Tadi sudah chat. Oh iya, Mbak Santi Erwin, silakan. Silakan Mbak Santi, langsung aja.
Ya, Mas Jawad, tadi saya bertanya, kalau untuk yang usia 45 tahun sudah coba move on untuk freelance dan WFH banyaknya ya, tapi malah terjadi burnout untuk ketiga burnout tadi. Itu bagaimana tipsnya supaya menghindari di samping yang penjelasan tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Shanti ya untuk burnout secara spesifik tadi karena ada perubahan pola kerja ya sebelumnya di usia 45 mungkin sebelumnya beraktivitas normal di kantor kemudian berubah menjadi freelance yang artinya pekerjaannya tidak menentu dalam artian rutinitasnya jadwal dan lain sebagainya kita sendiri yang menyusun begitu kan ya Mbak Shanti yang pertama kalau saya pelajari dari perbedaan antara freelance dengan non freelance. Kemudian yang kedua bicara tentang kondisi pandemi mungkin ya. Saya nggak tahu nih apakah benar bahwa awalnya berpindah dari menjadi freelance namun dihadapkan dengan kondisi pandemi. Dan yang ketiga adanya berkurangnya interaksi langsung karena burnout-nya bisa jadi karena layar terus yang kita tatap gitu ya, nggak ada interaksi secara langsung dan lain sebagainya. Untuk tipsnya, kalau tadi ngomongin tentang burnout yang pertama kan ngomongin tentang saat kita merasa lelah secara emosi ya. Maka saya sering menggunakan cara yaitu mengurai. Jadi kadang kalau saya sama istri ngobrol, aduh lagi pusing nih, oke coba diurai gitu ya. Kadang saya ngingetin, istri yang ngingetin, jadi kita saling oke diurai. Gimana cara mengurainya? Dengan cara dituliskan. Jadi menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Karena bedanya menulis dengan hanya dipikirkan, ini menurut saya pribadi ya, ketika dipikirkan itu dia akan muter-muter terus di dalam pikiran. Artinya yang udah kita pikirin bisa jadi nanti ngantri lagi di pikiran selanjutnya. Tapi kalau udah ditulis, kita bisa ngecek nih, oh ini udah aku tulis kok, nggak mungkin kan ditulis berkali-kali. Jadi dengan menuliskan semuanya, maka kita tahu apa yang ada di pikiran kita. Nah yang kedua, kalau tadi fokus ke 3 poin silent mindful listening adalah temukan solusi, maka lakukan take action gitu dari setiap yang kita pikirkan. Apa langkah terkecil yang bisa kita lakukan untuk setiap hal yang kita pikirkan tadi saat kita burn out. Dan tidak perlu sampai kepada ujungnya, artinya misalnya kita pusing nih, ada satu klien yang belum goal proposalnya, karena kita freelance, kita menawarkan sebuah penawaran, namun kliennya kok nggak approve ya, kok nggak segera deal gitu misalnya, maka dituliskan dulu kliennya siapa, kemudian apa yang langkah terkecil apa yang bisa kita lakukan. Misalnya mengagendakan untuk meeting dengan dia. Jadi langsung take action. Karena kalau hanya dipikirkan saja lalu kita harap-harap cemas saja, kadang itu yang bikin burnout. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya apa maunya dan kita hanya terjebak pada asumsi. Oh, jangan-jangan proposalku begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu gitu ya. Kita terjebak pada asumsi. Nah, supaya tidak terjebak pada asumsi, tadi langkah kedua adalah take action sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Karena burnout bisa jadi lelahnya emosi itu karena kita berasumsi, kita membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan yang terakhir, Mbak Shanti, karena ngomongin burnout di era pandemi, mungkin secara spesifik juga tingkatkan interaksi sosial secara langsung. Kalau selama ini mungkin lewat Zoom, maka maksimalkan penggunaan Zoom melalui video. Karena at least kita bisa melihat ekspresi, kita bisa melihat senyuman dari lawan bicara, dan kita juga bisa merasakan kehadiran mereka meskipun via virtual. Tapi itu jauh lebih bagus daripada sekedar telepon atau Zoom tanpa video. Dan yang kedua, bahaslah hal-hal di luar pekerjaan gitu untuk mencairkan suasana. Misalnya meskipun dengan klien, tapi kita juga bisa membuka obrolan tentang Lebaran kemarin bagaimana, misalnya asal kampung halaman gimana dan sebagainya untuk membangun tadi sense of friendship gitu ya antara kita dengan klien misalnya, atau tidak hanya dengan klien ya, ngomongin freelance kan kita juga bisa membangun hubungan tersebut dengan sesama freelance yang lain, mungkin bergabung dengan komunitas. Intinya adalah meningkatkan interaksi yang selama ini kita tidak dapatkan gitu ya selama pandemi. Semoga membantu Mbak Shanti, semoga makin bisa mengurangi burnout-nya. Kita bareng-bareng belajar. Saya pun juga terus untuk belajar. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Shanti. Saya kembalikan Mbak Evi. Iya, terima kasih Mas Jawad. Jadi teman-teman
bagi teman-teman yang ingin mengikuti program Silent Mindful Listening akan diadakan di tanggal 25 sampai 27 Juni ya. Kita bertatap offline secara langsung dengan Pak Jamil Azaini dan juga Pak Faiz Zainuddin. Mereka adalah praktisi mindful ya, seperti itu. Dan ada 9 skill yang akan kita pelajari di Silent Mindful Listening Program, dan output yang akan kita dapat yaitu menjernihkan hati untuk menangkap sinyal nurani yang selama ini terhalang oleh rutinitas. Jadi mungkin tadi yang burnout atau yang mungkin tadi bingung galau mau resign atau enggak dengan mengikuti program ini, insya Allah hati akan lebih jernih gitu ya. Jadi akan mendapatkan solusi juga, mendapatkan ilham, ide dari problem-problem yang sedang dihadapi. Kemudian siapa aja yang disarankan ikut untuk program ini? Leader, para pembicara, coach, trainer, mentor, ustadz, entrepreneur, marketing, dan program ini juga sangat cocok untuk pasangan suami istri untuk menambah keharmonisan rumah tangga gitu ya. Dan kabar gembiranya teman-teman, bagi teman-teman yang akan mendaftarkan hari ini spesial, kita ada namanya ketupat lebaran. Jadi ada diskon senilai 1.500.000 untuk teman-teman yang mendaftarkan hingga akhir Mei. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar program Silent Mindful Listening bisa menghubungi affiliate Kampung Hening atau menghubungi langsung tim kami, dan teman-teman juga bisa menghubungi orang yang mengajak ke sini ya, orang yang mengajak untuk hadir di webinar sore hari ini. Jadi kira-kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, sebelum kita mengakhiri Zoom kali ini, mungkin bisa di open dulu kameranya, kita foto terlebih dahulu ya teman-teman. Mas Luki bisa dibantu, silakan Mas Jawad. Bagaimana arahan gaya kita sore hari ini? Oke. Biar penuh kedamaian gitu ya. Peace gitu ya. Oke, bukan ini ya. Oke, peace. Silakan Mas Lukis, bisa dibantu Mas Luki? Iya, sebentar. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar teman-teman, kita tidak tahu ada di slide sebelah mana. Oke, sekarang jempol nih supaya makin sekarang jempol. hadirnya Oke. makin bermanfaat buat banyak orang. Sekarang jempol. Oke, tahan dulu. 1, 2, 3. Baik. Oke, yang ketiga door gitu ya. Oke, door. Gitu ya. Kita lawan yang namanya burnout gitu ya. Nah, Yang ketiga, oke. Sebentar, 1, 2, 3. Oke. oke. Oke, terima kasih Thank Bapak you, Ibu Bapak atas Ibu, waktunya terima kasih hari banyak. ini. Terima kasih telah hadir di acara sore hari ini. Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail lagi terkait program Silent Mindful Listening, bisa menghubungi affiliate kami ataupun menghubungi tim kami di Kampung Hening dengan Bu Nina, yang nomornya bisa ditemui di sosmed Kampung Hening.